Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi, Bapak Muhammad Syafi'i, SEIMM, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 2. Saya Anissa Dwi Pratiwi dengan NPM 202014501174 dan kelima teman saya lainnya yaitu Maria Yunita Ica dengan NPM 202014501168, Riri Intan Asrianti dengan NPM 202014501170, Tina Karlina Hermawan dengan NPM 202014501179, Vivian Afriani Lagarae dengan NPM 202014501183, dan yang terakhir Diana Yusajita dengan NPM 202014501200. Kami di sini akan membahas materi terkait faktor resiko dalam investasi dengan pembahasan pertama mengenai pengertian resiko yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data dan informasi yang cukup relevan dalam suatu proyek investasi yang mengharapkan return dari atau cash flow yang diperoleh. Risiko investasi adalah kondisi di mana investor berpotensi mengalami kerugian dari aktivitas investasi. Risiko akan selalu ada dalam setiap investasi, karena investor harus memproyeksikan berapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Suatu proyek investasi mengharapkan return dari penerimaan yang akan datang. Penerimaan yang didapat dari aliran kas tersebut bervariasi. Semakin besar variasi penerimaan atau cash flow yang diperoleh, maka semakin tinggi resiko yang mungkin terjadi. Contohnya, seperti seseorang memutuskan untuk menanamkan uangnya dalam bentuk saham, maka orang ini akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu yang pertama akan menerima dividen dalam setahun dalam jumlah tertentu, atau yang kedua tidak menerima dividen bahkan bisa menanggung kerugian perusahaan. Sekian penjelasan mengenai pengertian resiko, dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Saya Vivian Afriani Lagarae dengan NPM 2021.145.01183 akan membahas materi mengenai jenis-jenis resiko. Jenis-jenis resiko di dalam perusahaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, resiko individu. Resiko individu adalah resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek orang lain. Risiko ini terjadi apabila perusahaan hanya melakukan investasi pada satu jenis investasi. Dan yang kedua adalah risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang diukur tanpa mempertimbangkan portfolio yang dilakukan oleh investor. Risiko ini diukur dengan melihat naik turunnya hasil yang diperoleh dari investasi tertentu yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko pasar atau risiko beta adalah risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lain. Investor melakukan diversifikasi investasi sehingga besarnya risiko tidak dapat dihilangkan dengan melakukannya diversifikasi. Ini karena risiko ini tergantung pada pasar yang ada. Sehingga resiko ini dinamakan resiko pasar yang diukur dengan beta. Besarnya risiko saham atau beta akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi saham. Sedangkan besarnya tingkat pengembalian investasi saham tersebut akan mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, semakin besar tingginya pengembalian saham, semakin tinggi pula harga sahamnya. Yang keempat, risiko likuiditas, yaitu risiko ini timbul dari kesulitan tersedianya uang tunai dalam suatu periode waktu. Yang kelima, risiko negara, yaitu risiko ini erat kaitannya dengan aktivitas dan kondisi politik negara. Yang keenam, risiko suku bunga, yaitu jika suku bunga meningkat, hal itu membuat keuntungan investasi dan nilai obligasi berbunga akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya.
Selanjutnya, kemungkinan timbulnya resiko. Resiko tidak bisa dihindari, dan pada umumnya resiko muncul dari 3 kemungkinan. Yang pertama, besarnya investasi. Suatu investasi yang besar memiliki resiko yang lebih besar dibanding investasi kecil, terutama dari unsur kegagalannya. Apabila proyek dengan investasi besar gagal, maka kegagalannya bisa mengakibatkan perusahaan menjadi bangkrut. Sedangkan investasi kecil mempunyai risiko yang kecil, artinya tidak terlalu banyak mengganggu operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, penanaman kembali dan cash flow. Apabila risiko dari penanaman kembali proyek pertama tersebut besar, maka proyek dengan hasil persentase keuntungan yang lebih kecil lebih diutamakan. Ketiga, penyimpangan dari cash flow. Seperti diuraikan di atas, bahwa cash flow perusahaan didapat dari penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Cash flow tersebut untuk masing-masing proyek investasi tidak sama. Ada yang variasinya besar dan ada yang variasinya kecil. Bila variasi penerimaan besar, maka resiko juga besar. Demikian sebaliknya, bila variasinya kecil, resiko yang dihadapi juga kecil. Perkenalkan, nama saya Ririn Tanasrianti dengan NPM 202014501170. Saya ingin mempresentasikan sifat investasi. Apa saja sih sifat investasi itu? Sifat investasi itu ada 2. Yang pertama itu independent project, yang kedua adalah mutually exclusive. Independent project adalah memutuskan untuk berinvestasi di suatu entitas usaha di mana investor yakin bila investasinya itu akan tepat. Yang kedua, mutually exclusive project. Mutually exclusive project adalah sifat yang memberikan keputusan investasi yang lebih selektif, sebab satu-satunya persoalan fungsi proyek investasi sama antara investor satu sama yang lain. Metode perhitungan risiko. Yang pertama ada analisis sensitivitas. Analisis digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi dengan cara menyusun estimasi dari cash flow dalam berbagai hal. Variasi hasilnya itu, yang pertama, 1. Hasil estimasi investasi secara optimal. Kedua, hasil estimasi investasi secara wajar. Ketiga, hasil estimasi investasi secara pesimis. Dalam sensitivitas perlu cari jarak atau range antara optimis wajar dan pesimis investasi yang baik, yang range-nya lebih kecil. Kedua, analisis statistik. Metode pengumpulan dan eksplorasi sejumlah data dengan tujuan untuk menilai suatu proyek. Bisa juga digunakan analisis statistik, dan ada 2 resiko investasi yang bisa dihitung, yaitu menghitung resiko arus kas dan menghitung resiko proyek. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan yaitu resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diperkirakan sebelumnya dengan menggunakan data informasi yang cukup relevan. Dan resiko juga memiliki 6 jenis, yaitu resiko individual, resiko perusahaan, resiko pasar atau beta, resiko likuiditas, resiko negara, dan resiko suku bunga. Selain itu, ada beberapa kemungkinan timbulnya resiko, yaitu besarnya investasi, penanaman kembali dan cash flow, serta penyimpangan dari cash flow. Selanjutnya, juga ada 2 sifat investasi, yaitu independent project dan mutually exclusive project. Dan yang terakhir, ada beberapa metode perhitungan risiko, yaitu secara analisis sensitivitas dan analisis statistik. Sekian penjelasan materi terkait faktor risiko dalam investasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.